Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madya Channel akan menganalisa fenomena yang terjadi di tahun 2021, yang mana baru 18 hari sudah terhitung bencana di tahun ini. Jumlahnya 154 bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia. Nah, ini beritanya. Nah, disinilah yang perlu kita analisa, mengapa sampai ini kok bisa terjadi gitu loh, bencana ini mengapa bisa sampai terjadi. Ini yang perlu kita lihat dan analisa. Kita bisa lihat dari Medika.com sebanyak 154 bencana alam terjadi di Indonesia hanya dalam waktu 3 pekan pertama tahun 2021. Setidaknya itu yang tercatat dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB BNPB mencatat dalam rentang dari 1 sampai 18 Januari sebanyak total 154 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan adalah banjir, angin ribut, dan longsor. Nah, fenomena apa yang terjadi selain penyakit dari COVID selain penyakit COVID, fenomena alam ini apa yang terjadi? Tentunya untuk melihat ini kita sudah dapat informasi di dalam Al-Quran, kitab suci kita umat Islam, itu ada informasi tentang bencana-bencana ini. Tentunya sebab-sebab bencana itu sudah dijelaskan juga di kitab suci Al-Quran. Apa salah satu penyebabnya bencana ini? Salah satu penyebab bencana adalah karena perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan tempat yang kena bencana tersebut. Misalkan ada tempat pelacuran, tempat kumpul kebo, tempat mabuk-mabukan, tempat maksiat, tempat berpesta yang haram-haram. Nah, ini mengundang bencana, mengundang bencana. Nah, itu sesuai dengan informasi yang diberikan kitab suci Al-Quran kepada umat Islam seperti itu. Dan ini terjadi, fakta ini terjadi. Oleh karena itu mari kita ulas dulu menurut beberapa bahasan dari saudara-saudara kita Muslim Kita cek dulu informasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habib, Habib. Muslimin. Jangan belakang deh. Maksimal, ikhtiar, terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perenungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zalim-zalim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menambang hutan, bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging yang diluluh lantakan itu rumah-rumah imam, rumah ustaz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Masih mengikuti rentetan bencana alam yang terjadi di negeri ini, Habib Rizik memberikan pesan agar masyarakat membantu seluruh korban bencana tanpa memandang suku, ras maupun agama. Duka di tahun 2020. Oke, kita akan tanggapi dulu Nah, di sini adalah salah satu penyebab bencana segala macam musibah-musibah yang terjadi bencana alam itu menurut informasi di dalam Al-Quran adalah salah satunya penyebabnya adalah perbuatan dosa manusia, ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Anda apakah tahu yang paling terbesar yang menyakitkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, makanya sampai menurunkan bencana? Apakah itu, saudara-saudaraku?
Salah satunya adalah menyakiti cucu Nabi Muhammad SAW, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalil dan dasarnya sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis mengenai ini. Nah, kalau Allah itu disakiti dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan keturunannya, maka yang marah ini bukan manusianya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita juga marah. Bagaimana tidak marah? Keturunan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW, keturunannya dijolimi, disakiti, ya, bukan hanya terlepas dari masalah Habib Rizik ini, Habib-Habib yang lain pun itu sama. Kalau disakiti, dijolimi Habib-Habib yang lain pun itu sama mengundang maksiat, mengundang hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bencana di situ. Itu yang paling penting, selain perbuatan dosa maksiat yang diinformasikan juga di dalam Al-Quran, ya. Nah, kita lanjut dulu, ya. 1. Hanya dalam waktu 3 minggu, 154 bencana alam terjadi di Indonesia. Qabdil ulama. Jadi qabdil ulama itu dengan dua pengertian. Para ulama-ulama yang benar ditangkap-tangkapi dan dibungkam mulutnya. Dia tidak bisa lagi menyampaikan dakwah. Dia tidak bisa lagi memberikan fatwa. Dia tidak bisa lagi menjelaskan halal dan haram. Sementara di Sahih Bukhari Muslim, bimautil ulama, dengan kematian para ulama. Dan Nabi juga sudah menyebutkan, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu sejarah nabi-nabi Bani Israel, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Sebagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh mereka. Ini yang Nah, ya, saudara-saudaraku, ya, di sini kita sudah bisa lihat bagaimana fenomena yang terjadi ini, ya, bagaimana itu selain maksiat-maksiat yang formal yang bisa kita lihat, tidak ada lagi sekarang yang bisa menasihatin, yang menegur, yang langsung menegur perbuatan maksiat itu, walaupun di depan Anda itu ada orang berbuat maksiat seperti berzina, bertelanjang-telanjang, melakukan pencabulan, segala macam, itu nggak ada lagi yang berusaha untuk menegur itu, karena yang menegur itu bakal disalahin, ya, kecuali Anda mungkin menegurnya caranya gini, melaporkan dulu ke petugas yang ada di samping itu pun kalau memang ditanggepin, tapi dalam posisinya hanya seperti sepintas itu. Kalau dulu masih ada ormas yang berani langsung menegur perbuatan maksiat, sehingga dosa-dosa orang yang berbuat maksiat itu bisa dikonter dengan ditegur itu langsung, sehingga perbuatan itu tidak mengundang ajab Tuhan. Kalau dulu begitu, ya, ada ormas yang berani menegur langsung karena ini bakal mengundang ajab Tuhan sesuai dengan Alkitab suci Al-Quran. Informasinya ini bahwa ajab itu diundang karena perbuatan maksiat. Nah, kalau ada yang menegur langsung berarti mengkonter, menjawab itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang menyeru kebaikan, memberantas kemaksiatan, ya memang bisa kita, tapi dengan cara disuruh dulu ke petugas, dilaporkan dulu ke petugas. Kita nggak bisa lagi berbuat seperti dulu, menegur maksiat itu, walaupun di depan Anda itu ada orang yang berzina, kumpul kebo, mabuk-mabukan, bermacam-macam kelakuan. Itu nanti kalau Anda langsung menegur mereka dalam posisi menyweeping, Anda yang disalahin gitu loh. Itu enggak, itu berat sekarang, ya. Inilah sekarang dalam hadis Nabi Muhammad yang dikatakan akhir zaman. Anda yang berbuat baik untuk menegur maksiat itu, Anda yang disalahin. Nah, jadi mengikuti prosedur, Anda harus lapor dulu, ya, ke petugas, ya, oh ini, nah nanti biar petugas yang ngatur, yang mengaturkan apakah itu bisa termasuk pidana atau tidak, atau melanggar hukum atau tidak. Nah, itu yang terjadi sekarang seperti itu. Ya, itu sih hak dari kewenangan negara, tapi saya hanya menginformasikan seperti itu yang terjadi faktanya sekarang. Beda sama ada ormas yang dulu masih berani untuk memberantas kemaksiatan itu secara langsung agar tidak cepat terjadi, mengundang maksiat, mengundang bencana Allah, ya. Nah, faktanya terjadi sekarang, ya, faktanya yang terjadi, suka atau tidak suka, bencana sangat banyak. Ini fakta yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri, ya. Nah, ini kita lanjut dulu, ya. Duka di tahun 2021, hanya dalam waktu 3 minggu, 154 bencana alam terjadi di Indonesia.
Indonesia sudah diselimuti duka meski tahun 2021 baru menginjak hitungan minggu. Bagaimana tidak? Selain peristiwa pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat telah terjadi ratusan. Buat kamu, San. Nah, di sini saya tampilkan dulu ya, dosa yang paling besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala marah adalah dosa menyakiti para ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu dosa yang paling terbesar yang dilakukan. Selain dosa-dosa kecil, bukan dosa kecil juga, selain dosa-dosa yang formal seperti perbuatan zina, perbuatan mabuk-mabukan, bermaksiat-maksiat yang formal seperti yang sudah dilanggar, yang sudah diketahui dalam aturan agama itu dilarang. Jadi dosa yang terbesar menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi di abad-abad saat ini ya, bukan hanya di Indonesia, Anda bisa lihat nanti posisinya, tetapi di seluruh dunia hampir terjadi ini ya. Kita dengar dulu ceramah dari Al Habib ya. Oke, kita dengar. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan, sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri. Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat. Tanyakan juga kepada ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah. Ya, ini kan kita di sini sudah tegaskan dulu ya. Al-Qur'anul Karim itu sudah menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa bencana ya, bencana-bencana yang datang menerpa suatu daerah itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia atau kelakuan-kelakuan orang yang berada di wilayah tersebut. Ini sudah ditegaskan Al-Quran. Apabila Anda tidak percaya Al-Quran, ya itu lain masalah sudah ya. Tapi yang jelas inilah Al-Quran sudah menjelaskan ini. Ya, kalau Anda mencoba untuk pungkiri berarti Anda bukan termasuk orang Islam yang tidak percaya bahwa ajab itu sumbernya berasal dari dosa-dosa manusia yang melakukan kejahatan, keburukan di wilayah tersebut. Dosa apa yang Anda lakukan? Ini Al-Quran yang bicara. Silakan Anda bantah kalau Anda mau coba untuk membantah Al-Quran. Berarti itu Anda bakal keluar dari ajaran Islam. Kita lanjut dulu ya. Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah, taubatan nasuha. Tidak mungkin saudara Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada satu negeri yang penduduk mayoritasnya muslim, yang banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir. Kalau tanpa sabab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau tidak ada sabab musababnya saudara. Oke, kita ulas dulu ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa banyak sekali para alim ulama, para habaib-habaib, para ahli-ahli zikir. Mengapa bencana itu tetap datang? Mengapa bencana itu tetap datang menghampiri? Jawabannya cuma satu, karena Al-Quran juga menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau maksiat itu tidak ditegur, tidak dihilangkan atau diberantas, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana akan secara global. Keseluruhan orang yang berada di situ akan terkena walaupun baik maupun buruk. Nah, ini masalahnya. Di sinilah korelasinya yang terjadi di sini. Nah, kemudian ada juga sebagian yang menggoreng-goreng masalah mengapa ada bencana kok dikaitkan dengan para habaib. Habaib itu sudah jelas keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam Al-Quran dan Al-Hadis keistimewaan mereka Ahlul Bait itu sudah jelas. Nah, menyakiti Ahlul Bait
itu sama dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Terlepas Anda suka atau tidak suka, ini Al-Quran yang berbicara, ini hadis yang berbicara. Seperti ini, mereka punya kelebihan Ahlul Bait itu, keturunan Nabi Muhammad SAW yang terjaga sampai dari dulu sampai kiamat nanti. Nah, inilah yang mengundang ajab bencana, karena kita menjolimi, menyakiti, membuli, menggoreng-goreng keturunan Nabi Muhammad SAW yang jelas sesuatu itu berbeda, yang jelas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tapi diada-adakan untuk membuat sesuatu itu menjadi hukum yang dianggap seperti melanggar suatu perbuatan yang tidak baik. Itu namanya fitnah. Kita lanjut dulu ya. Ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini, sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana yang datang dari sisi Allah. Ya, saudara-saudara ya, kita sudah dengar ya di sini bagaimana informasi ini sudah cukup jelas ya. Bayangkan di dalam tahanan pun beliau masih mengingat kepada yang orang luar, bahwa kita sebagai muslim itu saling membantu, mempersiapkan diri untuk sesama muslim untuk saling membantu dalam bencana ini. Beliau sudah masih mengingatkan kepada kita selaku muslim. Bayangkan akhlakul karimah beliau. Bahkan di dalam tahanan pun, mereka dalam penjara pun masih melakukan ini, untuk menyuruh, menghimbau kepada kaum muslimin untuk membantu sesama muslim yang musibah ini, yang terkena musibah ini. Anda bayangkan, menetes air mata kalau melihat seperti ini, sedangkan beliau dalam posisi terjalimi, tersakiti dalam posisi ini. Terlepas apapun yang terjadi, ini fakta. Ya, ini fakta. Di saat ya kasus ribuan dalam pilkada-pilkada yang sudah terlanjur, yang juga melanggar protokol kesehatan dalam pilkada yang lalu, apakah ada yang terjadi kasus tersebut sampai berakhir di jeruji besi seperti di Petamburan Habib ini? Apakah ada? Anda bisa cek di dalam pilkada kemarin di Panwaslu, berapa pelanggaran COVID protokol kesehatan yang dilanggar. Berapa kasus, berapa ribu. Ada nggak yang sampai masuk ke dalam sel tahanan gara-gara COVID peraturan di peta seperti Habib Rizik? Ada nggak? Ya, terlepas masalah hukum yang terjadi di masalah HRS, Anda bisa lihat kasus yang terjadi pada Rapi, pada Ahok yang juga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ada nggak diproses? Apapun namanya, itu terjadi pelanggaran juga dan sudah menjadi konsumsi publik. Ada nggak? Kalau dibedakan kasusnya inilah apakah namanya adil? Toh dia sama melanggar protokol kesehatan. Jadi banyak kasus-kasus yang mengundang bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, yang mengundang ketidakadilan, itu juga membuat bencana. Dari Allah menurunkan bencana karena ketidakadilan, salah satu juga yang terbesar. Kita lanjut dulu ya. Merupakan kombinasi dari banjir, angin ribut, dan juga tanah longsor. Dikutip pikiranrakyat.com dari PMJ News, pada periode 1 sampai 18 Januari 2021 telah terjadi sebanyak 154 bencana alam di Indonesia. Kebanyakan berbentuk banjir, angin ribut, dan longsor. Demikian jubir Satgas Penanganan COVID-19 BNPB Wiku Adhisa Smito dalam pernyataan persnya secara virtual di Geraha BNPB Jakarta pada Selasa 19 Januari kemarin. Dari sekian banyak bencana yang terjadi, muncul korban jiwa serta korban luka. Sebanyak 140 orang meninggal dunia akibat bencana ini, sementara 775 orang lainnya mengalami luka-luka. Wiku menjelaskan fenomena cuaca menyebabkan rentan bencana terjadi pada awal tahun 2021 ini. Curah hujan yang tinggi saat ini dan cuaca ekstrim menyebabkan banjir di beberapa tempat seperti Malang dan Puncak Bogor.
Bencana itu menunjukkan Indonesia secara geografis dan geologis memang rawan bencana alam. Untuk mengurangi dampak bencana, sudah menjadi kewajiban masyarakat khususnya yang tinggal di rawan bencana untuk meningkatkan rasa kesiapsiagaan sesuai surat edaran Kemendagri. Demi melakukan mitigasi bencana, Wiku berharap adanya upaya kesinambungan dari semua. Oke, kita lanjut dulu ya pembahasan ini. Balik lagi sama gua, Brento MS di channel terbaik kita kan, geng. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang masih setia menanti video baru di channel ini. Kalian luar biasa teman-teman semua, enjoy aman teman-teman semua ya. Jadi di video kali ini kita akan mengomentari beberapa berita-berita yang tengah hangat saat ini, ya kan. Jadi saya melihat menangkap ada dua yang akan saya bahas di video kali ini teman-teman semua ya. Yang pertama ada seorang Habib. Teman-teman semua, Habib yang ketika ditanya kok kenapa ya di awal tahun ini Indonesia banyak musibah ya, ada pesawat jatuh, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Kemudian dia menjawab ya itu semua karena terjadi setelah seorang ulama dipenjara katanya. Ya menarik sekali ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya ada Nyai Nikita Mirzani ketika dia posting di Instagramnya bahwa dia ingin menyumbang 200 juta untuk korban bencana alam. Di sini kita akan tanggapin ini argumen dari akun orang kafir sini, Aprianto MS ini mencoba dia menggoreng-goreng makna dari bencana ini yang dia tidak pahami sebenarnya menurut Islam. Padahal di dalam kitab dia pun sebenarnya bencana itu ada sebabnya. Tapi ini orang seperti pikiran anak-anak gitu ya, bodong betul pikirannya. Kita simak dulu dari argumen ini ya, bodong betul dia. Si Habib Ahmad Al-Habsi. Lihat kondisi Indonesia setelah ulama di penjara, pesawat jatuh, gempa Mamuju, banjir Kalsel, longsor Sumedang, erupsi Gunung Semeru, erupsi Gunung Sinabung, erupsi Gunung Merapi. Apakah masih ada yang berani bilang semua ini hanya kebetulan? Jadi ini menarik menurut saya dan agak-agak kocak ya teman-teman semua. Kenapa? Saya lucu ketika ditanya kenapa kok sekarang banyak bencana alam terjadi, kemudian seorang menjawab, ya itulah karena pemerintah kita atau pemerintahan kita ini menahan atau memenjarakan seorang Habib teman-teman semua ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsi ini. Lucu teman-teman semua. Contohnya saja ketika ditanya kenapa ya kemarin ada pesawat jatuh, ya itu ya imbas karena Habib Rizik ditahan gitu. Lucu nggak menurut kalian? Kemudian ditanya kenapa ya ada tanah longsor ya, kenapa ya ada banjir ya, ya itulah itu karena pemerintah menahan seorang ulama. Lucu menurut saya ketika seorang ustadz berbicara seperti itu, lucu menurut saya. Dan anehnya di Indonesia saat ini teman-teman semua, ada seorang yang dia bilang lucu kan ya, karena memang ini orang kafir, dia tidak memahami. Padahal di dalam Bible dia sendiri, mengapa sampai terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pada masa itu di zaman Nabi Musa membunuh, menenggelamkan Firaun. Apa lucu itu? Musa itu ditolong oleh Sang Pencipta dengan ditenggelamkannya Firaun di lautan. Apa lucu? Kemudian di dalam Bible juga itu adalah kaum Sodom yang dihujani batu, bencana itu. Apa lucu itu? Apa lucu itu Aprianto? Kaum Sodom yang dihujani batu sampai mati itu apa lucu? Itu adalah maksiat yang kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Sang Pencipta pada masa itu, namanya Elohim lah, Adonai, itu lain-lain namanya, cuman itu sama satu pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bahas itu, saya hanya menjelaskan bahwa apa lucu namanya, ajab Tuhan yang seperti itu lucu. Jadi dalam posisi ini kelucuan Anda ini sebenarnya gorengan anak-anak saja gitu ya, gorengan anak-anak doang ya. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya pemikiran orang-orang kafir ini, mengapa ada banjir, mengapa ada longsor. Ya jawab seperti ini, yang normal bilangnya seperti ini jawabannya. Oke. Curah hujannya mungkin tinggi sehingga tanah yang di tebing gitu bisa mudah longsor. Karena kemudian bisa juga karena ada pembebatan hutan. Ada orang yang potong pohon segala macam, tidak ada pohon lagi ya kan. Kemudian curah hujannya tinggi, maka terjadilah tanah longsor. Itu jawaban-jawaban yang masuk akal. Kenapa pesawat jatuh kemarin? Ya mungkin pesawatnya usianya tua, atau mungkin cuacanya kurang baik. Jawaban yang simpel menurut saya itu akan jauh lebih baik ketimbang jawaban yang menurut saya tidak masuk akal dan
mengiring opini untuk membenci pemerintah. Lucu kan? Terlepas dari masalah pemerintah ya, saya hanya menjawab sesuai dengan dalil Al-Quran. Nah, di sini orang-orang kafir ini mencoba untuk membuat pemikir logika atau akal yang nyambung. Itu memang seperti ini orang-orang pemikirnya. Tapi dia akan terbentur dalam posisi mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu dari langit itu untuk menghantam kaum Sodom. Apa karena batu itu runtuh dari langit, atau di luar angkasa sana batunya tuh berjatuhan karena mungkin ada bertabrakan batu meteor itu sehingga gugur ke bumi menghantam kaum Sodom itu. Begitu ya siapa namanya nih? Prianto jawabannya. Nah, atau kemudian begini, mengapa Firaun ditenggelamkan di Lautan Merah pada saat itu mengejar Nabi Musa? Mungkin jawaban Anda seperti ini. Oh, karena laut itu pada saat itu airnya itu lagi masuk ke dalam tanah sehingga ada jalan yang membuat lautan itu terbelah. Mungkin jawaban si orang kafir ini seperti ini. Dia mau minta logika. Jadi dia tidak mempercayain Firaun tenggelam di dalam lautan itu karena itu adalah pembalasan ajab dari Allah, dari Sang Pencipta untuk menghancurkan Firaun itu. Dia nggak percaya itu. Dia maunya mungkin airnya itu lagi aja, mungkin katanya lagi surut sehingga menciptakan jalan di tengah laut. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Kan jawaban logikanya kan seperti itu. Dia menjawab seperti itu. Nah, inilah kedangkalan dalam posisi pemahaman yang ujung-ujungnya kan seperti ini. Oke. Di sini saya akan tampilkan ini surah Al-Ankabut ayat 69 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ajibu may yasa'u wa yarhamu may yasa'u wa ilaihi tuqlabun. Dia Allah mengajab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Sudah jelas di dalilnya ya, bahwa ajab semua macam itu dari Sang Pencipta. Ini informasi di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Bible pun jelas informasi ini. Ajab yang terjadi pada Firaun saat mengejar Nabi Musa itu dari Sang Pencipta. Bukan karena airnya itu bisa hilang sendiri, bisa menyusut sendiri sehingga menciptakan jalan. Begitu Firaun itu masuk ke dalam jalan itu, tiba-tiba airnya datang kembali. Masa begitu berpikirnya Prianto? Ini Anda sekarang mencoba untuk pungkiri Bible Anda sendiri, pungkiri kitab suci Al-Quran dan Bible Anda sendiri dalam posisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari ajab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Nah, jadi sudah sangat jelas ajab-ajab musibah yang menimpa yang datang pada suatu daerah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya itu gitu loh. Bukan alasannya seperti orang-orang kafir ini. Wah, itu mungkin pesawatnya tua katanya. Mungkin airnya itu kebetulan aja bilangnya begini bla bla. Itu kan jawaban yang ngeles namanya. Dia pungkiri ayat-ayat baik di dalam Bible itu sendiri maupun Al-Qur'an. Saya bicara agama. Saya tidak bicara politik dan urusan hal yang bersangkut paut dengan politik. Sekali lagi ini saya bicara tentang agama, mengcounter serangan-serangan dari akun-akun orang kafir seperti ini, yang orang Prianto ini, yang mencoba untuk mengingkari nikmat Tuhan, mengingkari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan ya. Kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih ya.
sangat pedih sekali ya. Ini kan dalilnya sudah sangat jelas loh ini dalam Al-Quran. Berarti ajab-ajab Tuhan, musibah-musibah itu berasal dari Allah, nggak bisa dipungkiri. Ini kita lihat ajab. Contoh lagi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qatulu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar. Inna fi zalika liayatil liqaumi yu'minun. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan bunuhlah dan bakarlah dia. Nah, itu orang yang pada saat itu mau membunuh, membakar Nabi Ibrahim ya. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas di sini informasinya di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang berkenaan dengan ajab-ajab Tuhan, informasi dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Kita lanjut dulu argumen si orang kafir ini ya. Teman-teman semua, ya jadi contohnya ya, pesawat jatuh. Iya, kenapa bisa pesawat jatuh? Si Habib menjawab ya karena HRS atau ada seorang ulama yang ditahan. Lucu kan? Kenapa ada banjir? Kenapa ada tanah longsor? Kenapa ada erupsi gunung segala macam? Karena ulama ditahan atau karena ada seorang ulama yang dipenjara. Lucu ya. Saya coba bayangkan seperti teman-teman semua. Contohnya saja, ulama yang dia maksud ini ditahan pada musim Dia bilang lucu, kenapa kok bisa ada bencana-bencana, kenapa sebabnya? Itu salah satu sebab, saya kasih tahu dulu. Salah satu sebab, bukan itu satu-satunya sebab juga sih sebenarnya. Tapi salah satu sebab bisa terjadi seperti itu. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita disuruh mengistimewakan, menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu dulu jalurnya. Mengapa sampai ada terjadi orang-orang kafir bisa berkomen seperti ini? Karena dia tidak memahami jalannya, mengapa sampai terjadi sampai Habib penceramah tersebut mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW mempunyai keturunan. Ya, keturunan di dalam Nabi Muhammad SAW bernama Ahlul Bait namanya. Ahlul Bait ini sudah tercatat dalam Rabitah dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW yang tetap terjaga sampai dari dulu sampai hari kiamat nanti. Rabitah ini sudah diakuin, sudah terkontrol dengan benar, sudah tercatat dengan baik keturunannya dari bin siapa sampai nanti bila ditelusuri ke Nabi Muhammad SAW. Itu dulu yang perlu dipahami. Nah, kemudian keturunan Nabi Muhammad SAW ini namanya ada yang mengatakan Ahlul Bait, ada yang menyebutnya Habib. Nah, itu tergantung siapa penyebutan saja. Akan tetapi intinya mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan kandung Nabi Muhammad SAW. Itu dulu yang perlu dipahami. Namanya apakah Habib, apakah Aliin, apakah ulama atau apapun bla bla bla, itu Anda harus pahami bahwa kalau dia satu jalur dari keturunan Nabi Muhammad, maka dikatakan beliau adalah Habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mengapa istimewa keturunan Nabi Muhammad SAW ini? Karena sudah termuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti saya tampilkan dalil-dalilnya, dasar-dasarnya semua. Nah, kemudian tiba-tiba setelah ini ada suatu tempat atau suatu daerah, suatu negara, suatu kaum yang menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satunya ya ada orang-orang yang terkait dalam hukum yang seperti yang disebutkan tadi. Terlepas juga yang lain, ada Habib-Habib lain juga yang kemudian dicoba digoreng-goreng, dibuli-buli juga. Termasuk Habib Hanif yang tidak ada salah apa-apa digoreng-goreng juga oleh akun-akun. Terutama Anda bisa lihat juga tuh akun-akun yang tersebar di medsos.
bukan hanya HRS, Habib Hanif dan sebagian Habib yang lain juga yang menyuarakan kebenaran yang kelihatannya dalam posisi berseberangan, itu dicoba untuk digoreng-goreng, ya. Nah, inilah jalurnya, maksudnya Habib ini, jalurnya tentang Habib ini yang mengundang musibah atau bencana apabila dijolimi. Suka atau tidak suka, ini Al-Quran, ini ayat hadis Nabi yang berbicara. Saya tampilkan dalil dan hadisnya ya, keutamaan para Habib-Habib, dan apabila orang itu menyakiti, menjolimi, menggoreng-goreng, membuli, baik di medsos, di YouTube maupun media yang lain. Ini dalilnya, dasarnya semua saya tampilkan agar jelas ya. Oke, saudara-saudaraku ya. Di sini saya tampilkan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW menurut ajaran Islam. Saya di sini tidak berbicara politik. Saya di sini tidak berbicara hal-hal yang bersangkut pautan dengan negara. Di sini saya berbicara untuk mengkonter, menjawab serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap ajaran Islam, termasuk akun dari Aprianto ini. Sekali lagi di sini saya menghormati, menghargai semua, baik itu dari pemerintah maupun hal-hal yang bersangkut pautan dengan negara. Saya tidak berurusan di situ. Di sini saya murni untuk mengkonter, menjawab segala macam yang dituduhkan oleh, yang dipitnahkan oleh orang-orang kafir terhadap ajaran Islam, termasuk akun yang saya ulas ini, Aprianto MMS ini ya. Nah, oleh karena itu di sini saya tampilkan keistimewaan Habib. Ini terlepas dari HRS, saya terlepas dari urusan HRS yang berbau-bau politik. Saya tidak bermasalah, saya tidak membahas ini. Tapi di sini saya berbicara murni ajaran Islam yang memang di dalam Islam keistimewaan Habib itu sudah memang nggak bisa dibantah. Kemuliaan Habib harus kita hormati, kita junjung tinggi. Nah, inilah keistimewaannya. Dan apabila orang itu menjolimi, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya HRS, ya Anda bisa tanggung sendiri resikonya. Tanggung sendiri resikonya. Apa sih gunanya Anda hidup? Anda beragama Islam biar ada sembahyang, biar Anda puasa, melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi menjolimi, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW yang gak ada gunanya, tong kosong, nol. Allah tidak akan beridaya orang seperti itu. Kita lanjut, ini dasarnya. Zaman ini banyak orang-orang yang membenci Ahlul Bait, menzalimi ulama. Berikut ini 7 ancaman bagi orang yang membenci, menyakiti dan menzalimi Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada orang yang membenci Ahlul Bait, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa hum itrati khuliqu min dinati, fawailun lil muqarribin bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah." Mereka adalah keturunanku dan diciptakan dari tanahku. Celakalah dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Kanzul al-Ummah. Ya, sudah sangat jelas ya. Siapa yang membenci mereka, menjuali mereka, maksudnya mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang termasuk di dalamnya Habib-Habib itu. Salah satunya Habib HRS, Habib Rizik. Itu maka dia mengundang bencana. Ini jalurnya, biar orang kafir tahu. Di sini jalurnya, korelasinya antara ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda coba goreng-goreng lucu-lucu tadi, di sini jalannya. Jadi siapa yang menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, ya maka dia juga dibenci oleh Allah. Salah satu dibencinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ajab itu. Ya, terlepas Anda suka atau tidak suka, dan ini terbukti banyak sekali bencana alam yang terjadi saat ini gitu loh. Ini apabila terus dibiarkan bakal berisiko lebih besar lagi bencana-bencana yang akan datang menghampiri, baik di negara-negara kita maupun di wilayah-wilayah di luar. Ini terjadi. Ini fakta yang terjadi, suka atau tidak suka. Al-Quran berbicara seperti ini. Ya, hadis Nabi berbicara seperti ini.
dalilnya sudah cukup jelas keutamaan Habib. Nah, jadi bagaimana kita memandang? Kalau ada orang-orang yang menggoreng-goreng Habib Rizik lah, menggoreng-goreng perbuatan cabul lah, Muslim, itu lebih parah. Karena dosanya itu berlipat-lipat, karena itu kan seperti dosa-dosa yang nggak disadari kan. Dosa-dosa nggak disadari ini maksudnya Anda menggoreng, membuat tulisan di komen-komen. 1.000 orang membaca, 2.000 orang, berjuta-juta, nah itu dosanya ya. Ya astagfirullahaladzim. Itu dosa seperti kalau dalam bisnis tuh MLM yang enggak kalau dalam posisi ini dosa passive income namanya. Dosa passive income. Artinya dosa yang kita enggak secara otomatis kita enggak berbuat, tetapi masuk terus dosa itu kepada kita. Karena melakukan itu tadi, perbuatan komen-komen yang menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, yang belum belum tentu kebenarannya. Ya coba Anda nilai. Saya kasih satu contoh ya. Ada kasus yang dulu sudah di SP3, kasus apa namanya itu? Chat mesum. Ya, kasus chat mesum itu kan sudah di SP3, yang kemudian mau ditampilkan kembali, mau dibuka kembali, itu enggak masalah, itu urusan hukum ya. Yang kita sebagai umat Islam bagaimana melihatnya nih? Itu kasus kan belum jelas siapa benar belum salah. Artinya praduga tak bersalah sudah jelas kepada HRS, itu yang jelas. Tapi faktanya gorengan-gorengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik sudah menjamur di dalam, termasuk akun-akun orang Islam juga saya lihat menjamur gorengannya kepada HRS. Itu sudah terjadi. Padahal kasusnya belum jelas siapa benar siapa salah. Ya. Kemudian ini juga mengundang dosa, ini juga mengundang ajab Tuhan, karena yang disakiti, dijolimi keturunan Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian yang kedua, ya yang saya kasih tahu yang kedua adalah kasus tersebut bila ditelusuri dasarnya tidak ada yang satupun yang terkorelasi dengan Habib, bahkan yang membuat pun tidak ditangkap. Yang terkorelasi dengan Habib apa contoh? Tidak ada. Ini murni monolog yang dilakukan oleh Firja di dalam video tersebut seorang diri, kemudian seolah-olah membawa-bawa nama Habib. Cara logika kan akal pun semua orang bisa membuat video seperti itu. Sebut-sebut aja nama yang ditarget ingin disebut di dalam video kan, kemudian dilaporkan ke polisi. Kalau polisi menindak, bisa jadi tersangka juga orang yang disebut-sebut di dalam video chat seperti itu. Apa begini hukum keadilan namanya? Nah, karena tidak berkeadilan seperti ini, ajab juga bakal bisa datang menimpa suatu daerah atau suatu negara tersebut. Seperti ini juga mengundang ketidakadilan hukum seperti ini. Orang seenaknya nanti membuat video-video chat-chat mesum seperti itu, kemudian menyebut nama orang di dalam chat itu, dilaporkan ke polisi. Kalau polisi menjadikan tersangka, bisa terjadi. Ini fakta hukum yang terjadi kepada HRS. Mana dasar hukumnya yang membuat yang terkorelasi, yang terhubung dengan Habib Rizik masalah ini? Tapi faktanya beliau sudah dibully, digoreng-goreng, diolok-olok, dijadikan bahan-bahan dalam video YouTube dan medsos lainnya. Anda bisa nilai sendiri. Itulah dosa passive income namanya. Dosa yang tidak dilakukan secara berulang, yang dilakukan sekali tetapi menimbulkan efeknya itu berlipat-lipat, karena dosanya ini dibaca, di komen kembali, kemudian diundang kembali untuk orang membuat sesuatu yang komen-komen yang negatif kembali gitu loh, lebih parah gitu loh. Ini dalam Islam itu walaupun tidak disebut apapun, ini dosa MLM atau dosa passive income, ini parah sekali ini, dan ini terjadi di akhir zaman seperti kita sekarang. Kita lanjut dulu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ala wa man abghadu ala Muhammadin, ja'a yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah." Sungguh, siapa yang membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya, "Orang ini telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Faraid Al-Simtin. Kemudian yang kedua, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlal baiti fahuwa munafiqun." Siapa orang yang membenci kami Ahlul Bait adalah termasuk golongan orang yang munafik. Al-Dur. Anda bisa dengar sendiri ya.
hadisnya, dalilnya sudah ada. Jadi kalau ada akun-akun yang mengatasnamakan agama macam-macam bla bla bla, tapi ujung-ujungnya menjelek-jelekan Habib, menistakan Habib, padahal akunnya itu dalam mukadimahnya assalamualaikum, pembukaannya macam-macam bicara agama bla bla, tapi ujung-ujungnya membuli Habib, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa pantas orang seperti ini Anda bisa katakan baik? Ujung-ujungnya malah Nabi Muhammad dijelek-jelekan keturunannya, Habib malah dijelek-jelekan. Tapi bermukadimah berbicara ajaran Islam, membawa mukadimah open ceramah, membawa nama Islam, tetapi ujung-ujungnya Nabi Muhammad yang dijelek-jelekan keturunannya. Inilah di dalam Islam itu munafik namanya. Munafik itu di dalam Islam itu di dalam neraka paling dasar, paling bawah hukuman Allah ya. Kita lanjut dulu. Al-Mansur dan Fadail As-Sahabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqiyun, wa la yubghiduna illa munafiqun sakiyun." Tidak ada yang mencintai kami ahlul bait kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik dan durhaka. Zakhair al-Uqbah dan As-Sawaik al-Muhriqah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man abghada itrati fahuwa mal'unun wa munafiqun khasirun." Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi. Jami al-Akhbar. Ketiga, orang yang membenci ahlul bait termasuk golongan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin lam yasumma raihatal jannah." Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad Hai, gue Didit. Gue mau cerita. sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Al-Kasyaf. Keempat, orang yang membenci ahlul bait termasuk golongan Yahudi. Dari Zabir bin Abdullah al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, man abghadana ahlal baiti hasyarahu Allahu yaumal qiyamati yahudiyan." Ya Rasulullah, wa in soma wa shalla. Qala wa in soma wa shalla. Wahai manusia, siapa saja yang membenci kami ahlul bait, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat." Rasulullah SAW menjawab, "Walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan sholat." Nah, ya, sudah sangat jelas ya. Jadi walaupun dia berpuasa, sholat, macam-macam, tapi di hatinya itu membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalam hal ini Habib Rizik, itu salah satu Habib juga keturunan Nabi Muhammad, maka Anda tidak bakal masuk surga dan tergolong orang yang masuk neraka. Ini dalilnya, dasarnya jelas ya, dalil dan dasarnya sudah sangat jelas di dalam Quran, apa yang mau Anda pungkiri ya. Jadi kalau ada akun-akun yang sok-sokan agamis kemudian mencoba untuk menggoreng-goreng Habib keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan dia bertentangan dengan ayat-ayat atau Al-Quran ini. Banyak sekali tuh, ada beberapa akun dari YouTube juga saya lihat berbicara mukadimah bernuansa Islam dengan pembukaan dan opening ceramah yang sangat kualitasnya bagus, tapi ternyata ujung-ujungnya Habib yang dibully, yang digoreng. Keturunan Habib Nabi Muhammad yang diperkusi, yang diomong-omongkan, dijelek-jelekan, ini sama saja mengundang bencana Allah, mengundang azab Allah. Dan ini dia walaupun dia sholat yang tidak ada gunanya, tetap masuk neraka karena sudah di hatinya ada kebencian dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Mu'jam al-Awsat. Ancaman yang kelima, orang yang membenci ahlul bait atau cucunya Rasulullah masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yubghiduna ahlal baiti ahadun
illa adkhalahu Allahu an-nar. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Dur Al-Mansur. Rasulullah SAW juga bersabda. Nah, dengarin ya. Dengarin ini para orang-orang yang suka membuli, menggoreng-goreng keturunan Habib ya, keturunan Nabi Muhammad SAW di medsos, termasuk yang menjamur saat ini saya lihat di akhir zaman. Saya yakin itu sebagian ada orang-orang Islam itu yang tidak tahu, yang tidak tahu siapa Habib ini, padahal dia sudah sangat jelas di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis bahwa itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi dibully, digoreng, dijelek-jelekan, dikatain yang tidak baik, padahal kasusnya pun belum jelas. Kasusnya belum jelas. Yang terkait dengan Habib itu belum jelas, tapi hasilnya Anda sudah menggoreng, membuli. Padahal di dalam hukum pun ya, ada asas praduga tak bersalah. Tapi Anda sudah memframing sesuatu yang di luar batas itu. Apalagi yang di framing ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya tidak masalah. Anda nanti di neraka ya rasain gitu loh. Biarin aja. Rasain itu ajab Tuhan nanti. Itu walaupun dia Islam tidak ada gunanya itu. Tidak ada berguna walaupun dia beragama Islam. Ya, kita lanjut. Wallazi nafsi biyadi la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa akabbahu Allahu an-nar. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam wa shalla wa shoma summa laki Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim, lalu ia salat dan puasa, kemudian meninggal, sedangkan ia dalam membenci keluarga Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, "La yughiruna wa la yahsuruna ahadun illa zidun yaumal qiyamati bisyati minan nar." Tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Keenam, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada umatnya yang menyakiti Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadaballahi ala man azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku. Iya Mait As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istadda ghadaballahi wa ghadabi ala man ahraqa dammi wa azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ahla baiti fa ana bari'un minhu." Barang siapa yang mencela Ahlul Baitku, maka aku berlepas diri darinya. Ya Nabi Al-Mawaddah. Rasulullah. Sudah jangan jelas ya. Walaupun Anda beragama Islam, tapi di hati Anda membenci, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, ya silahkan saja Anda lakukan itu ya, tapi tidak bakal Anda mencium bau surga yang jelas, dan itu dipastikan dia masuk neraka. Ya, ini sudah dasar dalam hadis maupun Al-Quran yang menjelaskan itu. Suka atau tidak suka ya dari inilah dasarnya ada gitu loh. Silahkan bantah kalau memang Anda punya dasar dalilnya ya. Kita lanjut. Rasulullah juga bersabda, "Man azani fi ahli faqad azallah." Siapa yang menyakitiku dalam urusan keluargaku, maka ia telah menyakiti Allah. Kanzu al-ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidul akila fawqa syab'ihi wal ghafila an ta'ati rabbih wa tarika sunnati nabiyhi wal mukhfiru dhimmatihi wal mubghidu insrati nabiyhi wal mu'zi jiranihi." Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang makan di atas batas kekenyangannya, orang yang lari dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mencampakkan sunnah nabinya, orang yang meremehkan tanggung jawabnya, orang yang membenci itrah atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang mengganggu tetangganya. Ihya al-main. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul bait. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul baitku. Zakhair al-Uqba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Hurrimatil jannatu ala man zalama ahla baiti wa azani fi itrati. Sungguh diharamkan bagi siapa saja yang menzalimi ahlu baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-wailu lizalimi ahli baiti azabuhu ma'al munafikin fid darkil asfal minan nar. Celakalah siapa saja yang menzalimi ahlu baitku, mereka akan diazab bersama orang-orang munafik di dasar neraka. Ya Nabi Al-Muwaddah. Semoga kita tidak termasuk golongan yang membenci ahlul bait atau habaib atau sayyid atau syarifah, apalagi sampai menyakitinya. Oke, ini ya dasarnya sudah sangat jelas. Anda yang mau apa aja terbentur di sini. Biar Anda beragama Islam, sholat, puasa dan segala macam, tetapi menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Habib-Habib itu yang sudah jelas silsilahnya segala macam itu ada, tapi tetap Anda sakitin, ya risiko Anda sendiri menanggungnya nanti. Anda walaupun Anda sholat, pintar dalam berdakwah berdakwah bermacam-macam, di hati Anda ada kebencian dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk salah satunya Habib Rizik, ya Anda tanggung sendiri resikonya. Ya, Anda tanggung sendiri resikonya ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka dengan surga. Dalilnya sudah sangat jelas, orang membenci Habib itu resikonya juga sudah jelas. Oke, ini saja ya untuk menjawab akun orang-orang kafir yang mencoba untuk menggoreng-goreng keturunan Nabi Muhammad SAW para Habib ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.